Swastiastu. Selamat sore warga masyarakat Lalembu, Desa Sumberjaya, khususnya Desa Sumberjaya, Kecamatan Lalembu, Konawe Selatan. Hari ini, sore ini tepatnya, saya merasa gembira, berbahagia ada di tengah masyarakat Desa Sumberjaya. Desa ini merupakan desa transmigrasi. Tahun berapa nih, Pak? 81. Tahun 81, orang-orang Bali sudah mendiami desa ini, dan terakhir dulu saya berkunjung ke sini tahun 2014. Saya di tengah-tengah masyarakat Desa Sumberjaya menyaksikan ada lomba panjat pinang. Ini merupakan lomba tradisional yang lazim kita jumpai pada saat perayaan Hari Kemerdekaan. Tapi kali ini dalam rangka menyambut Hari Raya Galungan Kuningan, masyarakat Desa Sumberjaya ini melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah kegiatan panjat pinang sebagai hiburan. Ini tentu menjadi sebuah kesempatan untuk bersilaturahmi, saling bisa bertemu, karena kita ketahui bahwa daerah transmigrasi ini berbeda tentunya dengan kondisi di kota, kan begitu. Kalau kota kan rumahnya begitu berhimpitan, berdekatan, tapi di daerah transmigrasi tentu kita lihat antara satu keluarga dan keluarga lain rumahnya sangat berjauhan. Jadi kesempatan ini menjadi kesempatan terbaik untuk dijadikan sebagai ajang silaturahmi, bertemu dengan sesama untuk saling mempererat tali persaudaraan. Nah, baik, di sini saya ada bersama Ketua Parisade Kecamatan Lalembu. Parisade atau PHDI merupakan Majelis Umat Hindu tingkat kecamatan. Nah, mungkin Pak bisa dijelaskan, Pak, bagaimana masyarakat di sini menyambut Hari Raya Galungan Kuningan gitu. Terus kemudian dalam perkembangan pemerintahan yang sudah silih berganti gitu. Bupatinya juga kan baru belum ada setahun kan? 2 tahun. 2 tahun gitu ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana peran umat terhadap pemerintahan ya? Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya pertama memperkenalkan diri saya dulu. Saya dipercayakan untuk sebagai PHDI Kecamatan Lalembu, ya baru berjalan sekitar 2 tahun. Nah, kemudian dilihat dari segi geografis daripada Kecamatan Lalembu khususnya, di sini terdiri dari 2 desa adat, yaitu Desa Adat Eka Buana yang terletak di Desa Lambodijaya, kemudian Desa Adat Catur Buana Kerti di Desa Sumberjaya. Kemudian dilihat dari segi jumlah kakak yang ada, yaitu Desa Lambodijaya itu berjumlah kakaknya 155 kakak. Kemudian Desa Sumberjaya berjumlah 260 kakak. Nah, kemudian dari penduduknya semua itu adalah semua pekerjaannya adalah mayoritas adalah petani. Semua petani dengan berpenghasilan dari hasil pertanian seperti itu. Kemudian kurang lebih 90% lah petani, kemudian 5% adalah dari PNS dan ABRI. Nah, kemudian tentang bagaimana sosialnya masyarakat kita di sini, terutama di Kecamatan Lalembu, luar biasa antusias, terutama dalam hal menyambut hari raya, kebersamaan tentunya itu yang paling diutamakan, karena bagaimanapun juga bahwa kita ini hidup di pedesaan, kekeluargaan paling utama. Kemudian karena dengan dasar yang seperti itu, kita mulai pelan-pelan memupuk keberadaan kita di sini di daerah Teran, namanya yang boleh dikatakan itu sangat haus dengan hiburan, jauh dari perkotaan. Nah, salah satu ajang inilah yang merupakan salah satu momen yang kita akan gunakan untuk bagaimana kita bertemu, bersilaturahmi dengan keluarga, sehingga bisa mungkin kita tidak sempat berkunjung ke rumah, lewat kesempatan acara ini kita bisa berkumpul, saling bersilaturahmi.
Ya mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Santadi Om. Oke, terima kasih Pak Parisade Kecamatan. Saya merasa gembira umat kita ada sebuah kesadaran untuk merayakan hari raya ini begitu antusias sehingga mampu melakukan upaya-upaya membangun persatuan. Dan itu transmigrasi ini tidak hanya orang Bali kan, di sekitar sini kan. Mungkin Bapak bisa juga membantu Pak menjelaskan. Pak Desa, silakan mungkin saya minta komentarnya bagaimana kondisi situasi Desa Sumberjaya mungkin dalam perkembangan dunia teknologi kan begitu cepat nih Pak, nggak ada batasan ya waktu. Orang sudah memiliki HP canggih sekarang. Bagaimana perkembangan Jakarta begitu cepat diketahui oleh teman-teman di daerah, saudara daerah ini. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa meminimalisir berita-berita yang tidak benar itu ya, yang disebut dengan hoax itu. Bagaimana kira-kira sikap kita Pak? Karena transmigrasi ini kan dari berbagai suku gitu. Bagaimana menciptakan sebuah kesadaran agar persatuan tetap terbangun? Mungkin saya minta komentar. Barangkali di sini untuk mengantisipasi atau meminimalisir daripada berita-berita hoax yang sedang berkembang di media-media atau di sosmed ini, perlu banyak sosialisasi yang kita adakan di lewat forum-forum maupun lewat perkumpulan-perkumpulan sosial untuk tidak tergerus di dalam era itu. Karena sekarang hampir setiap generasi sudah memiliki yang namanya teknologi itu. Bahkan anak-anak sekarang tidak mengenal waktu, dari pagi sampai sore itu mainannya selalu sosial media. Nah, sekarang kita untuk meminimalisir itu memperbanyak memberikan informasi-informasi tentang bagaimana kita tidak tergerus di dalam modernisasi itu. Kemudian masalah kenapa begitu cepat ya meningkatnya taraf hidup masyarakat di transmigrasi ini, di desa ini, ya ini besar kemungkinan karena memang dalam dekade ini generasi muda itu sekarang berlomba-lomba untuk menjadi pejuang di dalam peningkatan ekonominya. Hampir sekarang kita tidak ada pengangguran, ya, tidak ada pengangguran. Ini bisa kita buktikan kalau kita mau mencari buruh saja, ya, cari buruh saja di kebun, sulit. Ya itu sangat sulit karena kesibukan masyarakat baik pemuda maupun yang usia tua itu sudah mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri sehingga hampir tidak dapat kita mengatakan itu banyak pengangguran ya. Kemudian apa lagi ya tadi pertanyaannya? Persatuan, bagaimana menjaga ini karena ini lingkungan yang sangat beragam kan? Yang heterogen ini bagaimana kita menyatukan untuk bagaimana supaya kita bersatu. Iya. Langkah yang kita tempuh Pak untuk bagaimana kita mempertahankan persatuan ini karena mengingat tempat kita di sini adalah majemuk yang dihuni oleh beberapa ragam suku, ada Jawanya, ada Bugisnya, ya ada Munanya, ada pribuminya di sini. Desa Sumberjaya sendiri beragam suku. Desa pribumi tidak hanya orang Bali kan? Ya, untuk Desa Sumberjaya itu dihuni oleh 4 suku, tapi didominasi oleh Jawa dan Bali. Ya, kemudian beberapa San Bugis dan ada juga campuran seperti Muna ada, kemudian Tolakinya juga ada. Nah, untuk bagaimana kita mempersatukannya itu kita terapkan budaya-budaya kayak gotong royong ya. Semakin sering kita bertemu di dalam ajang-ajang kegotong royongan itu, maka komunikasi akan terbangun. Dengan seringnya komunikasi terbangun, ya paling tidak ada kesenjangan ya, tidak ada kesenjangan baik sosial maupun ekonomi karena seringnya ada interaksi. Seperti itu aja. Oke, terima kasih Pak Desa. Jadi tadi sampaikan bahwa ketika kita menghadapi isu bahwa pengangguran tambah besar, kemudian ada pekerja-pekerja asing yang mendominasi, sesungguhnya sebenarnya tingkat kesejahteraan masyarakat sampai ke desa-desa itu cukup baik gitu. Tadi dijelaskan bahwa mencari buruh kasar itu susah karena orang udah banyak aktivitas gitu.
Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab berita-berita yang selama ini menyudutkan pemerintahan gitu, bahwa pengangguran mungkin ya belum semua bisa teratasi, tapi setidaknya hari ini sebenarnya partisipasi orang untuk mendapatkan pekerjaan itu begitu luas sampai ke desa-desa. Yang kedua, disampaikan bahwa tantangan besar untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara yang majemuk ini begitu besar tanggung jawabnya, sehingga untuk ukuran sebuah desa Sumber Jaya saja sukunya ada 4, bukan hanya dihuni oleh transmigran dari Bali. Nah, itu tentu membutuhkan sebuah kearifan bagaimana mengelola itu sehingga potensi konflik itu sekecil mungkin bisa ditekan. Saya pikir ini sudah menjadi model sehingga di tempat lain yang sengaja dibangun isu-isu sara itu bisa ditekan, bisa diredam. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat dimanapun berada dari Sumber Jaya. Terima kasih.